Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Sani, saya Eva. Kami akan menjelaskan tugas besar mata kuliah algoritma pemrograman dengan tema sistem pengolahan inventaris. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami yaitu Arya Bima. Saya Arya Bima Nugraha. Saya Adira Fadilah. Saya Syahrul Ramadan. Jadi permasalahan yang kita angkat adalah masih banyak usaha kecil yang mencatat stok barang secara manual, sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan. Karena itu, kita membuat aplikasi sistem pengolahan inventaris menggunakan bahasa Python. Tujuan aplikasi ini adalah mencatat data barang, menambah stok, mengurangi stok, melihat seluruh data barang, menyimpan data ke file sehingga dapat digunakan kembali. Pada bagian di awal program, saya mengimpor modul datetime dari Python. Modul ini digunakan untuk mengambil informasi, tanggal, dan waktu secara otomatis. Dalam program ini, datetime digunakan saat penyimpanan data inventaris ke file, sehingga pengguna dapat mengetahui kapan data tersebut terakhir disimpan. Selanjutnya, saya membuat variabel inventaris yang bertipe list. List ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data barang yang dimasukkan oleh pengguna. Nantinya setiap barang akan disimpan dalam bentuk dictionary. Kemudian setiap dictionary tersebut akan ditambahkan ke dalam list inventaris. Dengan cara ini program dapat menyimpan lebih dari satu data barang dan memudahkan proses pengelolaan data. Terakhir, saya membuat fungsi garis, buka kurung, tutup kurung. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan garis pemisah yang terdiri dari 40 karakter sama dengan tujuannya bukan untuk mengolah data, tetapi agar tampilan menu dan hasil output menjadi lebih rapi, terstruktur, dan mudah dibaca oleh pengguna. Karena dibuat dalam bentuk fungsi, kode ini dapat dipanggil berulang kali tanpa perlu menulis ulang. Nah, selanjutnya di sini pada bagian ini def tambah barang, buka kurung, tutup kurung. Pada bagian ini saya akan membuat fungsi tambah barang. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data barang baru ke dalam sistem inventaris. Dengan adanya fungsi ini, pengguna dapat memasukkan informasi barang yang nanti akan disimpan dikelola oleh program. Selanjutnya selanjutnya program meminta pengguna memasukkan data barang, yaitu nama barang, jumlah stok, harga barang, fungsi input, buka kurung, tutup kurung. Untuk data stok dan harga saya menggunakan fungsi in. Agar nilai yang dimasukkan menjadi tipe data integer atau angka sehingga dapat digunakan untuk proses pengolahan data. Nah, setelah semua data dimasukkan, saya menggunakan dictionary untuk menyimpan informasi setiap barang. Dictionary dipilih karena dapat menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value, sehingga setiap informasi seperti nama, stok, dan harga dapat diakses dengan mudah dan tersusun dengan rapi. Kemudian data barang yang sudah tersimpan dalam dictionary dimasukkan ke dalam list inventaris menggunakan fungsi append, buka kurung, tutup kurung. Fungsi ini untuk menambahkan data baru ke akhir list sehingga setiap barang dapat diinput, akan tersimpan dan dapat ditampilkan atau dikelola kembali pada menu lainnya.
Terakhir print buka kurung barang berhasil ditambahkan. Sebagai konfirmasi kepada pengguna bahwa data telah berhasil disimpan ke dalam daftar inventaris. Oke, pada bagian ini saya membuat fungsi lihat barang underscore barang buka kurung tutup kurung yang berfungsi untuk menampilkan seluruh data barang yang sudah dimasukkan ke dalam inventaris. Dengan fungsi ini pengguna dapat melihat nama barang, jumlah stok, dan harga setiap barang. Nah, program terlebih dahulu mengecek apakah data inventaris masih kosong menggunakan fungsi len dalam kurung tutup kurung. Jika belum ada data yang tersimpan, program akan menimpalkan pesan data kosong agar mengetahui bahwa belum ada barang yang di-input. Nah, jika data sudah tersedia, program menggunakan perulangan for untuk menampilkan semua barang fungsi enumerate dalam kurung tutup kurung. Digunakan agar setiap barang memiliki nomor urut secara otomatis sehingga tampilannya lebih rapi. Selanjutnya, program menampilkan informasi setiap barang, yaitu nama, jumlah stok, dan harga. Data tersebut diambil dari dictionary yang tersimpan di dalam list inventaris. Selanjutnya, saya membuat fungsi update underscore stock dalam kurung tutup kurung yang digunakan untuk mengubah jumlah stok barang apabila terjadi penambahan atau pengurangan stok. Program meminta pengguna memasukkan nama barang yang ingin diperbarui stoknya. Kemudian, program mencari barang tersebut di dalam list inventaris menggunakan perulangan for. Jika nama barang yang dimasukkan sesuai dengan data yang tersimpan, program akan melanjutkan proses pembaruan stok. Nah, setelah pengguna masukkan stok baru, program akan menggantikan stok lama dengan stok yang baru. Lalu, menampilkan pesan bahwa pembaruan stok dapat berhasil dilakukan. Pada bagian ini saya membuat fungsi simpan underscore file buka kurung tutup kurung. Fungsi ini digunakan untuk menyimpan seluruh data inventaris yang telah dimasukkan pengguna ke dalam sebuah file teks. Dengan adanya fungsi ini, data barang dapat disimpan sehingga tidak hilang dan dapat dilihat kembali apabila diperlukan. Selanjutnya, saya menggunakan fungsi open buka kurung tutup kurung untuk membuka atau membuat file dengan nama inventaris.txt. Huruf W merupakan singkatan dari Word yang berarti program akan menulis data ke dalam file. Jika file belum ada, Python akan membuat file baru. Jika file sudah ada, isi file akan diperbarui dengan data terbaru. Kemudian program menuliskan judul data inventaris sebagai header akan isi file lebih rapi. Setelah itu, program mencatat tanggal dan waktu penyimpanan menggunakan datetime.now buka kurung tutup kurung. Informasi ini berguna agar pengguna mengetahui kapan data inventaris terakhir disimpan. Selanjutnya, program menggunakan perulangan for untuk membaca setiap data barang yang ada di dalam list inventaris. Pada bagian ini, program menuliskan informasi setiap barang ke dalam file, yaitu nama barang, jumlah stok, dan harga. Karena stok dan harga bertipe angka, saya menggunakan fungsi str buka kurung tutup kurung untuk mengubahnya menjadi teks agar dapat ditulis ke dalam file.
Terakhir, program menampilkan pesan data berhasil disimpan sebagai tanda bahwa seluruh data inventaris telah berhasil ditulis ke dalam file inventaris txt. Dengan begitu, pengguna mengetahui bahwa proses penyimpanan telah selesai tanpa kendala. Di sini ada materi walkthrough. Pada bagian ini saya membuat menu utama menggunakan perulangan walkthrough. Perulangan ini membuat program terus berjalan dan menu akan terus ditampilkan sampai pengguna memilih menu keluar. Di sini ada materi garis buka kurung tutup kurung. Kemudian saya memanggil fungsi garis buka kurung tutup kurung untuk menampilkan garis pemisah agar tampilan menu lebih rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya, program menampilkan 5 pilihan menu, yaitu menambah barang, melihat data barang, memperbarui stok, menyimpan data ke file, dan keluar dari program. Program kemudian meminta pengguna memilih salah satu menu. Pilihan tersebut disimpan ke dalam variabel pilih untuk menentukan fitur yang akan dijalankan. Di sini ada materi if pilih sama dengan tanda kutip 1 tanda kutip titik 2. Jika pengguna memilih angka 1, program akan menjalankan fungsi tambah underscore barang buka kurung tutup kurung untuk menambah data barang baru. Selanjutnya ada elif pilih sama dengan kutip 2 kutip titik 2. Jika memilih angka 2, program akan menampilkan seluruh data inventaris yang sudah tersimpan. Selanjutnya, elif pilih sama dengan titik kutip 2 3 kutip 2. Jika memilih angka 3, program akan menjalankan fitur untuk memperbarui jumlah stok barang. Selanjutnya, elif pilih sama dengan kutip 2 4 kutip 2 titik 2. Jika memilih angka 4, program akan menyimpan seluruh data inventaris ke dalam file. Dan di sini ada elif pilih sama dengan kutip 2 5 kutip 2 titik 2. Jika pengguna memilih angka 5, perintah break akan menghentikan perulangan sehingga program selesai dijalankan. Dan yang terakhir ada materi LC. Titik 2 print buka kurung kutip 2 menu tidak tersedia kutip 2 tutup kurung. Sedangkan jika pengguna memasukkan pilihan selain angka 1 sampai 5, program akan menampilkan pesan menu tidak tersedia agar pengguna dapat memilih menu yang benar. Kami melakukan pengujian program dengan menambahkan 2 barang, yaitu kemeja dan baju. Lalu menampilkan data inventaris. Menampilkan data inventaris, memperbarui stok barang baru, kemudian menyimpan data ke file inventaris .txt. Lalu program berhasil berjalan sesuai yang dirancang.